Hai guys, jadi kali ini kita akan menceritakan Rumah Kentang. Jadi, cerita horor kali ini yaitu tahun 1960 dan diperankan oleh Surya, Pusri, dan Pak Dugita. Gak usah lama-lama, kembali lagi di channel Halim Uts TV. Kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Bab 1, Undangan Misterius. Surya membuka amplop antik. Lampu kamarnya redup. Undangan apa ini? Datanglah jam 7 malam. Bawa senter, jangan bawa orang lain. Surya menelan ludah. Matanya menyorot tinta tebal di kertas. Hurufnya tampak seperti diukir, bukan dicetak. Suara jarum jam analog berderit pelan dari sudut ruangan, membuat suasana terasa hening. Gelombang rasa penasaran menyergap Surya. Dia berjalan ke jendela, melihat bulan merah lembut di balik awan tipis, seakan malam itu sudah berniat menjadi aneh. Surya bergumam, siapa yang mengundang aku ke tempat terpencil dan kenapa pakai syarat begini? Dia menyentuh senter di samping tempat tidur. Warisan ayahnya ketika Surya masih kecil, sering dipakai saat pertualangan malam di hutan. Kini benda itu seakan menjadi pengingat bahwa ia pernah punya nyali, akan tetapi rasa takut juga tumbuh lama. Di warung desa kecil dekat kampus, Surya berdiri di depan Bu Sari yang sedang menyusun sayuran. Bu Sari, mungkin ibu tahu siapa yang kirim undangan ini? Ada rumah tua di ladang kentang. Lampu neon warung berkedip, nyorot wajah kosong ibu itu seolah menyembunyikan sesuatu. Melihat Surya dengan mata tergesa, suara pelan tapi tegas. Rumah di ladang kentang itu, kau tak boleh pergi ke sana, nak. Udara malamnya berat, kata Bu Sari. Tangannya berhenti mengarahkan jeruk gerak. Surya menegakkan badannya, mencoba tenang. Kamu kira apa yang terjadi di sana? Bu Sari menghalakan napas lalu berbisik. Kentang itu bukan sekedar makanan. Kau tak pernah dengar cerita lama tentang panen malam. Surya mendesah, menatap Bu Sari seolah membaca peringatan tersamar namun penuh rasa takut. Bu Sari berbisik lebih pelan. Sambil kau bawa senter malam itu, bawa juga hati yang waspada. Jangan menyalakan lampu selain senter itu, kata Bu Sari. Surya mengangguk. Namun dalam hatinya muncul rasa gelisah yang tajam. Malam itu, menjelang pukul 19.00, Surya memasuki baju hangat ke tas ransel. Dia menatap pantulan dirinya ke kaca cermin, menyisir rambutnya dengan tangan gemetar, lalu mengambil undangan dari kantong baju. Surya menatap undangan lirih. Siap, hati-hati, tunggu aku rumah kentang, jawab Surya. Kilatan-kilat lampu jalan memantul di kaca, seolah membelah wajah Surya menjadi dua. Satu bagian penasaran, satu bagian takut terserap kegelapan. Lanjut ke bab 2. Desir kentang di malam sepi. Surya berjalan menyusuri jalan setapak, senternya di tangan. Ini ladangnya. Lampu senter menyapu tanaman kentang. Daunnya basah, akar menancap di tanah hitam pekat. Bau lembab yang mengguar di udara dingin. Tiba-tiba, di balik kabut tipis sosok tua muncul.
yaitu Pak Dwipa, seorang petani desa dengan topi jerami lusuh. Suara langkahnya tertahan oleh tanah berair. Pak Dwipa dengan logat halus, "Kau Surya? Siapa kirim undangan itu?" Tangannya menunjuk ke ladang. "Kau lihat barang kentang itu? Kulitnya keras, tak wajar," jawab Pak Dwipa. Detak jantung Surya meregang. Ia membalas sorotan senter ke batang kentang raksasa, lalu menunduk ke tanah. Surya dengan suara gemetar, "Aku tidak tahu, Pak. Tiba-tiba saja ada undangan." Angin berbisik membuat dedaunan kentang bergemerisik. Suaranya bergema, ada bayangan tersamar di semak. "Ladang ini bukan ladang biasa. Ada hal yang tidak bisa kau lihat kecuali kau dengar," kata Pak Dwipa. Kentang-kentang ini menyimpan dendam. Surya napasnya terengah menahan dingin di tenggorokan. "Dendam kentang," kata Surya. Pak Dwipa mengangguk, lalu mendekatkan wajah ke Surya. Matanya berkaca, suara berbisik, "Kalau panen malam tanpa ritual penghormatan, kentang itu menuntut menu manusia," kata Pak Dwipa. Surya menelan ludah. Suara sepoi angin lewat ladang terasa seperti desah makhluk terdesak. Kita lanjut bab 3. Cermin retak dan bisikan dalam kegelapan. Surya tiba di depan rumah tua. Pintu kayunya tertutup rapat, tetapi beberapa jendela rak menunjuknya retakan halus berliku. Suara angin malam menerobos melalui keretakan kayu, ciptakan bisikan angin. Sorry guys. Pintu terbuka. Surya menaruh tas, menekan pintu dengan lembut. Ini rumahnya. Pintu bergerak pelan dengan suara krrrr. Suara angin masuk menggoyangkan tirai tua. Surya mendesah gemetar. Udara di sini berat sekali. Masuki ruangan tamu, Surya melangkah masuk, menyalakan senter. "Seperti tidak ada hidup di sini," kata Surya. Lampu senter menyapu dinding. Ada cermin besar di akhir koridor, dengan garis retak utama membentang, membelah pantulan ruangan. Surya bergerak mendekat perlahan. Cermin kenapa pecah sebagian? Ia melihat wajahnya, beda di satu mata, maskulin namun sunyi. Bisikan dari cermin, suara lemah dari balik cermin. "Bersiaplah," kata cermin. Terdengar seperti bergema dan jauh. Surya terkejut, mencengkam senter. "Ada siapa?" jawab Surya. Hening, hanya suara napas Surya keras dalam keheningan. Penemuan jejak aneh. Surya perlahan membalik tubuhnya untuk keluar, tapi di lantai bawah cermin jejak kaki lembab tampak kentang kecil berkecambah menempel di sol sepatu itu. Surya berbisik panik. Kentang. Jalan ini, jejak ini bukan manusia. Ia tunduk sambil mengambil kentang kecil, dedaunan hijau tumbuh dari ujungnya. Detak jantung meninggi. Surya berbicara pada dirinya, "Cepat, aku harus cari bukti lebih banyak. Jangan gegabah, tapi juga jangan diam," Surya bilang. Napas Surya terengah. Lampu senter mulai menyala mati pelan. Kerepetan suara listrik tua seperti mendiskusikan sesuatu dengan dinding. Lanjut ke bab 4. Suara dari meja makan.
Surya mengendap ke ruang makan. Senter menyapu permukaan meja kayu besar. Piring-piring tua berisi kentang busuk tersusun berantakan. Beberapa pecah, beberapa berkambah. Aroma tanah dan busuk menyingkir ke hidungnya. Surya berbisik bernapas dengan berat. Ada suara. Hening hanya berbisik daun kentang dari luar jendela. Tanpa aba-aba terdengar bisikan lembut. Asalnya tampak dari piring. Suara lembut bergema, menu berdarah. Piring berguncang, kentang jatuh plok-plok di meja. Surya matanya melebar, suaranya parau. Kau siapa? Apa maksud menu berdarah? Kata Surya. Lampu senter gemetar, suara panci jatuh di lorong belakang. Surya mendekat dan gemetar. Aku tak mengerti. Kau kentang bisa berbicara, kata Surya. Suara berbisik rendah. Panen malam tanpa nyawa tak sah. Ada suara tertetesan air di sudut ruangan. Kalian yang datang akan jadi menu. Surya berdiri tegak, jantungnya berdetak. Aku ingin mengerti, aku tidak ingin menjadi korban, jawab Surya. Suara langkah kaki ringan terdengar dari belakang meja. Surya menoleh tapi kosong. Suara pelan tajam. Siapkan jiwa atau saksilah kentang tumbuh dari daging. Piring-piring pecah dengan keras, kentang jatuh, beberapa pecah memantul ke lantai. Surya berteriak panjang. Tidak, aku akan berhenti. Aku akan lakukan ritual, kata Surya. Lampu senter dan suara bergema semuanya hilang seketika. Kita lanjut ke 5. Jejak buku basement kelam. Pintu basement yang tersembunyi. Surya menuruni anak tangga kayu yang rapuh. Setiap lantai berderak seolah memperingatkan bahwa ruangan ini tidak untuk dijamah. Bau tanah basah dan busuk kentang makin pekat. Surya berbisik, detak jantungnya. Ada sesuatu di sini. Cahaya senter menyapu dinding, menemukan rak kayu reot, bak berisi arang dan kertas usang di atasnya. Bergeletak suatu buku berpewarna coklat berlapis debu. Surya geragapan mengambil buku. Buku ritual ini pasti milik petani sebelumnya, kata Surya. Dia membuka halaman pertama, tulisan tangan miring, tinta merah. Surya membacanya dengan lirih. Untuk menghormati bumi, kita persembahkan menu manusiaan. Isi buku membuat instruksi step by step. Sediakan kentang terbaik panen malam, nyalakan 7 lilin merah, ucapan mantra Tera Saguineu. Surya berbisik panik tapi terpesona. Mantra 7 lilin, menu manusia, ini benar-benar ritual, kata Surya. Surya dengan suara parau. Tera Saguineu, tanah berdarah, mungkin maksudnya. Jeritan pendek terdengar dari lorong kolonial. Senter gemetar. Surya dengan menggigil bertanya pada entitas tak terlihat. Apakah ritual ini dikeluarkan? Suara itu dan berkejap hanya suara tetesan air di sudut. Surya dari barang basement berbisik. Laksana menu boneka tercipta dari tanah dan darah. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya.